Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Dionisia Hartini Gantur. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe. Di sini saya membuat video pembelajaran anatomi fisiologi sistem digestif atau sering disebut dengan sistem pencernaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi, dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, Sarjana Keperawatan, Nurse MPD. Perkenalkan, nama saya Dionisia Hartini Gantur, NIM 22032397. Saya mahasiswa semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sekumpulan organ yang terdiri dari beberapa saluran dan organ aksesori terkait yang memeriksa makanan menjadi komponen yang lebih kecil. Sedangkan fungsinya ialah untuk mencerna segala macam makanan dan minuman yang masuk ke tubuh melalui serangkaian proses pencernaan. Organ yang pertama yaitu rongga mulut atau cavitas oris, merupakan organ pertama yang terlibat dalam proses pencernaan dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar tubuh. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan udara pada makhluk hidup. Di dalam rongga mulut, makanan akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lalu struktur mulut meliputi bibir, pipi, gigi, lidah, kelenjar saliva atau kelenjar ludah, uvula, langit-langit mulut, dan gusi. Organ yang kedua yaitu faring. Faring adalah saluran berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga bagian sebelum trakea atau batang tenggorokan dan esofagus atau tabung yang terhubung ke lambung. Fungsinya untuk mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan dan bisa juga untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea. Lalu struktur faring. Dinding faring tersusun oleh 3 lapisan utama, diantaranya yaitu lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan muskular. Lalu bagian-bagian faring. Yang pertama nasofaring. Nasofaring adalah bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Yang kedua orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Yang ketiga laringofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir dari faring. Laringofaring mampu dilewati udara dan juga makanan. Organ yang ketiga yaitu esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan adalah organ pencernaan dalam bentuk tabung otot yang mengangkut makanan dari mulut ke perut. Kerongkongan mendorong makanan dengan gerakan yang dihasilkan dari kombinasi kontraksi otot yang disebut peristaltik. Fungsi dari kerongkongan untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Lalu struktur dan bagian-bagian kerongkongan. Yang pertama lapisan serosa, merupakan lapisan luar pembuluh darah, getah bening, dan saraf. Yang kedua lapisan otot. Lapisan otot di kerongkongan adalah lapisan otot polos yang bekerja tanpa sepengetahuan. Yang ketiga, lapisan submukosa, dalam bentuk lapisan jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh darah, getah bening, saraf, dan selaput lendir. Yang keempat, lapisan mukosa. Lapisan mukosa terdiri dari sel-sel epitel antar berlapis dan jaringan ikat tipis. Organ yang keempat yaitu gastrat atau sering disebut dengan lambung, merupakan salah satu organ pencernaan yang berbentuk seperti kantong serta terletak di perut kiri rongga perut di atas diafragma. pH lambung kurang lebih 2 derajat sehingga memiliki sifat yang sangat asam. Fungsinya ialah menampung makanan, memecah, mengelola, memproses makanan, mendorong, serta meneruskan makanan ke usus. Lalu proses pencernaan dalam lambung. Secara mekanik, makanan dari esofagus bergerak memasuki lambung. Makanan tersebut kemudian akan menjalani proses pencernaan di lambung selama kurang lebih 2-5 jam. Sedangkan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Makanan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap di usus. Yang kelima yaitu intestinum tenue atau usus halus, merupakan bagian saluran pencernaan yang disebut juga usus kecil. Letak usus halus berada di antara lambung dan usus besar. Usus halus tersusun dari 3 bagian utama, yakni usus 12 jari atau jejunum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Fungsi usus halus menyerap nutrisi dalam makanan dan minuman. Selain menyerap dan mencerna makanan dari lambung, secara spesifik, setiap bagian usus halus memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu duodenum atau usus 12 jari. Fungsinya untuk memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga bisa dimanfaatkan tubuh. Jejunum atau usus besar fungsinya untuk mencerna dan menyerap berbagai komponen dalam tubuh, khususnya air, karbohidrat, protein, dan vitamin. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Fungsinya menyerap garam, vitamin, serta komponen yang tidak bisa diserap di usus jejunum.
Organ yang keenam yaitu kolon atau usus besar, merupakan organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Fungsi utamanya ialah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna di usus haus. Selain itu, organ ini juga tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tidak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Lalu bagian saluran usus besar atau kolon. Yang pertama kolon ascendent, yang kedua kolon descendent, yang ketiga kolon transversum, dan yang keempat kolon sigmoid. Organ yang ketujuh yaitu rektum. Fungsinya ialah menerima limbah dari usus besar dan menyimpannya sampai keluar dari tubuh melalui anus. Fungsi lainnya ialah sebagai gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar atau BAB. Lalu lapisan rektum, yang pertama mukosa, merupakan lapisan dalam kolom dan rektum. Yang kedua submukosa, ialah lapisan jaringan ikat yang mengelilingi mukosa, yang mengandung kelenjar lendir, pembuluh darah, dan pembuluh getahan. Yang ketiga muscularis propria, terletak di luar submukosa. Ia dilapisi otot yang tebal, memiliki cincin dalam serat otot, melingkar, dan cincin luar serat otot panjang yang mengelilingi dinding kolom dan rektum. Dan yang ketiga, empat, yaitu serosa, adalah lapisan terluar usus besar. Lalu organ yang kedelapan yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus juga sering disebut dengan dubur, ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka dan tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Di sini saya juga akan menjelaskan organ tambahan. Yang pertama yaitu gigi. Gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat kita makan. Macam-macam bentuk gigi manusia. Yang pertama itu gigi seri, yang kedua gigi taring, yang ketiga gigi geraham, dan yang keempat gigi gerahan. Lalu yang kedua yaitu lidah, merupakan salah satu organ yang termasuk dalam panca indera serta juga sebagai organ yang menunjang dari sistem pencernaan. Fungsi lidah meliputi sebagai berikut. Yang pertama sebagai indera perasa, yang kedua sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, dan yang terakhir sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Yang ketiga, kelenjar ludah atau kelenjar saliva, merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva yakni kelenjar yang mempunyai saluran sendiri. Pada organisme lain selain manusia, serangga contohnya, kelenjar saliva berfungsi untuk memproduksi protein penting dalam tubuh. Lalu jenis-jenis kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Yang pertama kelenjar pleurotis, yang kedua kelenjar sublingual, dan yang ketiga kelenjar submandibular, serta yang keempat kelenjar liur minor. Yang keempat yaitu kantong empedu, merupakan organ yang memiliki bentuk seperti buah bir yang mampu menyimpan sekitar 50 ml empedu yang diperlukan tubuh untuk memproses pencernaan. Fungsi dari empedu dalam pencernaan yaitu menetralkan asam lambung, sehingga dapat membantu enzim pencernaan agar dapat berfungsi dengan baik pada kondisi yang netral. Yang kelima, pankreas, merupakan kelenjar majemuk bertandan. Strukturnya sangat mirip dengan kelenjar ludah. Fungsi utamanya yaitu menghasilkan enzim pencernaan dan fungsi eksorin, dan menghasilkan beberapa hormon dan fungsi endorfin. Yang keenam yaitu hati, merupakan salah satu organ tubuh yang sangat besar manfaatnya dan juga keberadaannya selain dari kulit. Fungsi hati meliputi mencairkan empedu, memproses nutrisi, dan penghasil gula darah. Sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin ada salah kata, saya mohon maaf.